Nah, lihat nih teman-teman. Ya, kita angkat ini ya. Oh iya, teman-teman, di bawah memutar terus ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman di channel Dwi77 ya teman-teman. Di video kali ini ya teman-teman, saya ingin membahas tentang beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan oleh penjahit pemula ya, yang berakibat fatal ya. Salah satunya, contohnya nih ya, bisa mengakibatkan jahitannya itu tidak sempurna ya. Tidak sempurnanya itu tidak sempurna bentuknya maupun ya tidak sempurna dalam hal kualitas jahitan ya. Atau bisa juga lebih parah lagi, itu mengakibatkan cedera ya. Oke, jadi apa saja ya, seperti biasa ya, sebelum mulai pembahasan ya, terima kasih saya sampaikan untuk teman-teman yang sudah subscribe ya. Terima kasih banyak ya atas kepercayaannya ya. Saya semakin semangat ya untuk membuat video yang lebih bermanfaat lagi insya Allah ya. Ya, bagi yang belum ya, jangan ragu-ragu ya, segera subscribe ya. Karena di channel Dwi77 ini ya, insya Allah itu akan membahas lebih detail lagi ya, tentang mesin jahit portable, tentang jahitan ya. Untuk para pemula ya, tentunya itu akan sangat bermanfaat ya insya Allah ya, dalam belajar menjahit ya. Makanya ya, untuk dapat lebih mendapatkan manfaat lagi ya, mendapatkan notifikasi ya, video-video terbaru dari channel Dwi77 ya, jangan ragu-ragu untuk subscribe ya. Subscribe itu gratis ya teman-teman, tidak dibebankan kuota atau biaya tambahan ya. Oke, langsung saja ya teman-teman ke pembahasannya ya. Jadi saya sudah merangkum di sini ada 5 hal utama ya, kesalahan yang biasa dilakukan oleh penjahit pemula ya. Poin yang pertama ya, tidak mengecek hasil jahitan atau tidak mengetes terlebih dahulu mesin jahit sebelum menjahit ya. Seperti di video yang sudah saya rilis ya sebelumnya ya, sudah komplit sih sebenarnya ya kan, beberapa hal yang wajib ya, atau yang harus dilakukan ya sebelum menjahit ya. Itu karena akan berpengaruh ya sama kualitas jahitan ya. Sama seperti poin yang pertama kita ini ya, mengecek atau mengetes mesin jahit kita sebelum menjahit ya, mulai dari membersihkan ya, mengecek jarumnya, mengecek benangnya, sampai kita ngetes dengan bahan yang teksturnya serupa dengan bahan yang akan kita jahit ya, agar kita tahu persis bahwa mesin ini sudah benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan hasilnya nanti itu. Jadi jangan sampai ada kotoran, jangan sampai ada debu, minyak ya, dan juga benangnya jangan sampai ada yang loncat atau jemping ataupun salah warna ya. Jadi inilah pentingnya kenapa sebelum mulai menjahit itu kita harus kontrol atau ngecek atau ngetes mesin jahit terlebih dahulu ya. Dan itu biasanya dianggap sepele ya,
oleh pemula itu sepele, yang penting kan saya mau ngejahit bahan, ya. Padahal itu tuh sangat penting, ya. Di dunia profesional saja itu pasti jadi hal yang wajib. Hanya saja caranya karena mereka sudah profesional, itu cepet aja, sekilas aja, cek, udah kecek semua gitu. Padahal tetap ada, ya, ngetes mesin sebelum menjahit itu pasti wajib dilakukan, ya, oleh penjahit profesional, apalagi yang di pabrik garment, ya. Itu poin pertama, ya. Terus poin yang kedua yang biasanya penjahit pemula itu disepelekan, ya, itu adalah tidak mengatur posisi bahan, ya, baik sebelum menjahit maupun ketika sedang dalam proses menjahit, ya. Maksudnya gimana mengatur posisi bahan, ya? Jadi ketika kita akan menjahit, ya, itu pastikan posisi bahannya itu sesuai, ya, dan kita harus perhatikan juga mesinnya, ya, karena gini, ya, kalau kita jahit lurus aja, ya, jahit lurus itu terkadang walaupun bahannya sama nih, ya, dua bahan mau kita gabung, ya, bahan sama, itu terkadang, ya teman-teman, bisa terjadi itu nanti ketika kita jahit lurus, padahal, ya, kita jahit lurus, itu hasilnya bahan yang di atas itu akan terlihat lebih panjang jadinya daripada bahan yang di bawah, ya. Hal itu dikarenakan karena, ya, ada tekanan dari sepatu mesin jahit, ya, jadi bahan atasnya itu akan terdorong, sedangkan bahan yang bawah ini dia akan tertarik oleh gerigi, ya, jadi dia seperti ini. Nah, jadinya akan lebih panjang yang di atas, ya. Efeknya apa? Efeknya bahan yang di bawah ini ketika kita buka hasil jahitannya itu biasanya kerut, itu efeknya, ya. Jahitan dibuka itu bahan yang bawah, bahan yang lebih pendek itu akan berkerut, ya. Makanya penting sekali, ya, mengatur posisi, ya. Pas awalnya sama panjang, di tengah kita atur posisi, ya, bahan bawah di tengah, bahan atas sama-sama tengah. Kalau perlu kita kasih tanda, kita kasih titik dengan pensil, ya, kita pegang. Jadi ketika kita jahit, mesin jahit maju, itu posisi bahan tetap tidak bergeser, ya. Jadi tidak lari istilahnya, jadi tetap jalan seiring, atas jalan, bawah jalan, sama-sama jalan seiring. Jadi nggak akan ada yang nyalip istilahnya, ya. Itu salah satu contohnya. Apalagi, ya, kalau kita ngejahit bahan yang berbelok-belok atau sudut, ya, itu lebih perlu diperhatikan lagi masalah posisinya, ya. Jangan sampai nanti kita jahit bahan kotak, hasil jahitannya jadi bulat. Ya mungkin nggak bulat-bulat kali lah, ya kan, tapi terkadang ada kembung-kembung gitu, ya, karena itu tidak diatur dulu posisinya. Jadi kita terlena dengan mesin, jalannya mesin itu, ya. Kita tekan pedal, nah, rupanya salah satu bahan, entah, biasanya yang di bawah, ya, di bawah kan nggak kelihatan, biasanya yang di bawah ini bahan lari posisinya, ya, melenceng. Nah, disitulah nanti bisa bentuknya itu akan berpengaruh. Harusnya lurus seperti ini, ya, lurus, tapi karena yang di bawah ini dia bengkok, ya, dia nanti juga jahitannya itu akan bengkok. Walaupun di atas lurus, kalau yang di bawah bengkok, dia akan, hasil jahitannya akan ikut bengkok.
yang lebih parahnya lagi ya, itu akan kerut jahitannya itu nanti ya. Makanya poin yang kedua ini ya, mengatur posisi ya sebelum menjahit ataupun selama proses menjahit ya, itu pentingnya. Penjahit profesional pun melakukan hal yang seperti itu. Hanya saja sekali lagi, kalau profesional itu caranya sesimpel mungkin ya, karena dituntut kecepatan biasanya. Jadi cepat dia merapikan bahan, jalan lagi, berhenti, rapikan bahan lagi, jalan lagi. Itu caranya ya. Jadi bukannya langsung ceret nyampe bahan habis baru berhenti, itu enggak ya. Jadi jalan, berhenti, dirapiin, jalan lagi, dirapiin lagi, berhenti, jalan lagi. Nah, itu caranya. Oke ya. Kita lanjut di poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga ya. Biasanya ya penjahit pemula itu ya, itu istilahnya belum bisa merasakan ya, belum bisa menyatu ya dengan apa ya namanya ya, mungkin karakteristik mesin gitu ya. Jadi yang penting ngejahit gitu ya. Padahal mesin itu kan ada batas kemampuannya ya, termasuk kalau di posisi bahan tebal atau bahan tipis ya. Jadi ya kalau pas ketemu bahan tebal ya, misalkan nih pas sambungan, biasanya di selangkangan tuh ya kan, itu kan sambungan silang ya, tebal pasti ya. Itu ketika kita sudah mau masuk bahan tebalnya itu, ketika udah mau masuk di sepatu ini, sepatu mesin itu, kita berhenti menjahit ya, tapi kita putar manual saja ya, putar manual ya. Kalau macet ya, kita sedikit-sedikit sambil dibantu sepatunya ya. Ya, namanya kita manual ya. Karena memang kalau tebal itu dia pasti nyangkut di sepatu ya. Ya, kita bantu dengan putar manual ya. Sedikit diangkat ya, putar, sedikit angkat, putar ya, sampai lewat bahan tebal itu ya. Kalau udah lewat bahan tebalnya, nah baru kita jahit lagi ya. Sama juga dengan bahan yang terlalu tipis ya, kadang ada kan ya, jahit sedang, nanti tiba-tiba ada tuh bahan yang tipis sekali itu ya. Di posisi seperti itu juga sama ya, kalau enggak nanti jadi dia berkerut, dia narik ke tengah ya. Di situ juga harus kita apa ya, bisa pelan-pelan, bisa juga kita manual seperti bahan tebal, kita sambil atur posisinya ya. Nah, itu juga penting ya, karena kalau enggak itu, kalau kita tetap maksain ya, itu bisa fatal akibatnya ya. Yang pertama, bahannya bisa rusak ya, karena bahannya berhenti nyangkut di sepatu sedangkan mesin jalan terus ya, itu bisa bahan sobek. Lebih parahnya lagi ya, jarumnya nggak kuat, patah ya, itu lebih fatal lagi yang akibatnya ya. Oke, itu untuk kesalahan yang nomor 3 ya. Yang poin keempatnya ya, menarik bahan ya atau kain jahitan ya, ketika jarum itu belum benar-benar di atas ya. Jadi ya, ketika kita mau mengeluarkan bahan ya, itu kan idealnya itu jarum itu benar-benar di posisi paling atas ya, idealnya ya. Tetapi terkadang kalau pemula itu ya belum terlalu memperhatikan ya, yang penting udah bahan berhenti, sepatu naik, nggak nyangkut di jarum, udah tarik ya. Padahal terkadang jarum itu masih kurang naik ke atas ya,
itu kalau kita tarik itu terkadang ada yang nyangkut ya, ada yang nyangkut. Dan benang juga pasti belum terlalu bebas benang ini ya. Kalau udah di atas, posisinya jarum di atas, nah itu benangnya itu bebas ya. Jadi ditarik pun pasti ringan ya. Ya, kalau tetap maksain ya, posisinya belum sampai benar-benar di atas, tetap dipaksain kita tarik ya. Kalau benangnya kuat, jarumnya yang kalah nanti patah. Biasanya sih karena kita pakai benang kecil ya, biasanya kalau mesin portable ini kan benangnya kecil ya, itu benangnya yang patah, benangnya yang putus ya. Tapi bisa jadi nanti benangnya yang kuat, jarumnya yang patah ya, itu bahaya juga kan. Nah, makanya jangan lupa ya, walaupun hal sepele tapi biasanya sering tuh, saya sendiri juga dulu sering kayak gitu ya. Yang penting mesin berhenti ya, sedikit terangkat udah saya tarik bahan, rupanya masih ada nyangkut, patah jarumnya ya. Oke, lanjut ke poin yang kelima ya. Poin yang kelima ya, ketika kita sudah selesai menjahit ya, itu terkadang pemula itu lupa mengunci jahitan ya. Jadi mesin berhenti, sudah tarik bahan, potong ya, padahal sangat perlu untuk mengunci jahitan ya, agar tidak lepas ya. Mengunci ya dengan menggunakan ini ya, bisa ya, ini ada tandanya ya. Jadi kita maju baru tekan ini, mundur ya, itu otomatis nanti akan mengunci ya. Atau kita manual, kita putar mundur ya, agar jahitannya tidak terlepas. Itu sepele lagi, sekali lagi ya teman-teman ya, sepele tapi bisa berpengaruh sangat besar ya. Karena kalau kita menjahit ya, udah panjang-panjang menjahit tapi ujungnya nggak dikunci ya, itu akan cepat terlepas lagi nanti ya. Oke, pembahasannya sih saya rasa seperti itu saja ya. Ada 5 poin yang harus selalu diingat ya, agar tidak menimbulkan cedera, juga agar hasil kita menjahit itu bagus ya teman-teman ya. Oke ya, ini masalah mengunci jahitan ya teman-teman ya. Mesin saya ini juga sudah nggak bisa dipakai nih, untuk mundur, untuk kunci jahitannya itu nggak bisa dipakai ya teman-teman ya. Insya Allah ya, di next video ya saya akan buat videonya ya, saya cari permasalahannya ya, saya bongkar mesinnya, apa permasalahan di dalamnya, sekaligus nanti teman-teman bisa lihat ya, dalamnya mesin jahit portable ini sebenarnya seperti apa sih, mekanisme penggeraknya itu seperti apa ya. Ya, tunggu saja videonya ya teman-teman ya. Bagi yang belum subscribe ya, tidak bosan-bosan ya, saya mohon ya, segera subscribe ya, karena gratis ya, tidak akan menambah biaya ataupun kuota tambahan ya. Oke, bagi teman-teman juga yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin punya kendala, itu silahkan ya memberikan komentar di bawah ya. Insya Allah akan saya jawab. Insya Allah kalau bisa saya bikin videonya ya, ada waktu saya bikin video reviewnya ya, untuk menjawab permasalahan teman-teman ya. Oke, pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan mesin jahit portable ya, apalagi yang merek Yoko ini ya, insya Allah akan kita kupas habis lah ya. Buat teman-teman yang sudah punya ya, ataupun yang berniat untuk membeli ya, silakan lihat video-video saya ya, untuk menambah referensi ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.